Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di hari yang mulia ini, hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kiamat besar, maka pantaslah kita sebagai umat Islam seluruh dunia melaksanakan salat yang terbaik. Dalam satu minggu, salat Jumat adalah salat yang terbaik, sehingga disebut salat Jumat karena berkumpulnya manusia semua. Kata-kata al-jumu'ah dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata jama'ah, yaitu berkumpul menuju kebaikan, berkumpul untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, berkumpul untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering pada hari Jumat, subuh hari Jumat, membaca surat As-Sajdah dan suratul Insan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat As-Sajdah dan surat Ad-Dahr atau Al-Insan pada salat subuh hari Jumat? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena di dalam surat tersebut, surat As-Sajdah, demikian juga surat Ad-Dahr, mengingatkan kepada kita semua bahwa hari kiamat itu pasti ada. Hari kiamat itu akan datang, dan kiamat yang kecil pun sudah banyak kita lihat. Bahkan kiamat itu terhitung dari sejak datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi ini, itu sudah dianggap menjadi hari kiamat yang pertama, dan terus menerus hari kiamat itu ada di depan kita semua. Di antara yang kita saksikan hari ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji saudara kita yang ada di Palestina. Hal itu sudah menjadi hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang adanya berbagai macam musibah yang terjadi di negeri Syam. Di antaranya adalah untuk saat ini terjadinya kebiadaban yang kita lihat, seperti untuk saudara kita di Palestina sudah lebih 40.000 yang syahid. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan dan akan memberikan dan akan memberikan kepada kita kesempatan untuk berpikir dan untuk mengambil rayatul Islam, untuk mengambil panji-panji Islam pada masa yang akan datang ini. Dan tentunya panji Islam itu ada di negeri Syam. Demikian juga sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di sana nanti akan ada terjadi musibah yang besar. Maka kita sudah melihat musibah itu bukan hanya terjadi di negeri Syam yang ada di Palestina, tapi beberapa minggu terakhir ini terjadi juga musibah di negeri Syria atau Suriah. Terjadi peperangan di sana, dan kita melihat di sana ada kaum muslimin yang mempertahankan agamanya, dan di sana juga ada
mereka dianggap muslim, tetapi belum tentu muslimnya itu jelas, karena dari sisi akidah pun sudah jelas mereka jauh sekali daripada Islam. Maka untuk itu, ketika kita berada di tempat yang aman dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti di Indonesia, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah saat ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas keamanan, bersyukur atas ketenangan, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur terhadap usia yang telah Allah berikan, usia yang berkah. Karena keberkahan usia itu tidak dilihat dari panjangnya, tapi sudah seperti apa kita berikan usia kita ini terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka untuk itu, sebagaimana yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita umat Islam, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kamu semua awalnya min dha'fin. Awalnya manusia ini adalah lemah. Awalnya lahir di permukaan bumi ini dalam kondisi belum bisa untuk berjalan, belum bisa untuk berbicara, lemah karena harus diasuh oleh orang tuanya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dengan bertahap, setelah itu sejak usia lebih dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya sampai usia remaja, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kekuatan kepada manusia. Apakah itu kekuatan bisa berjalan, kekuatan bisa berbicara, kekuatan bisa melihat lebih tajam lagi daripada penglihatan seorang anak bayi. Dan tentu yang paling penting adalah kekuatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk bisa berislam, kekuatan untuk bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan untuk bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Sedikit dan banyak itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah pun tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak baik pun, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, segala puji bagi Allah atas segala hal, segala puji bagi Allah atas segala perkara. Karena walaupun secara lahiriah itu adalah musibah, tapi sebenarnya itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya, memberikan musibah kepada umat Islam contohnya, itu adalah karena keadilan Allah. Bukan karena marahnya Allah saja, tapi karena keadilan Allah. Agar kita mampu lebih banyak bersabar, agar kita lebih banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, memberikan fadilah kepada hambanya, maka itulah tentu karena Allah sayang kepada hambanya. Dan apabila fadilah itu, apabila nikmat itu telah kita dapatkan, bersyukurlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Karena apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memiliki kekuatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Ternyata setelah ada usia remaja, ada usia yang kuat dan sangat mampu untuk melakukan apapun, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menjadi dha'fa wa syaibah, menjadi lemah dan bertambah ubannya. Ini adalah dinamika kehidupan yang telah Allah ciptakan. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan ini semua sesuai dengan kehendak Allah. Wa huwal alimul qadir. Allah Maha mengetahui dan maha mampu untuk melakukan apapun. Maka untuk itu dari ayat dari surat Ar-Rum
ayat 54 yang telah memberikan inspirasi kepada kita semua. Bisa kita ambil pelajaran bahwa agama Islam yang syamil, agama Islam yang totalitas ini telah mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya untuk bersyukur atas nikmat umur yang telah Allah berikan. Karena umur itu tidak ada yang tahu berapa usia seseorang, wafatnya hanya Allah yang tahu. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajal, tidak akan ada yang bisa memajukannya, dan tidak akan ada juga manusia yang bisa untuk memundurkannya. Kalau sudah datang pada waktunya, maka dia akan wafat. Mungkin ada yang wafat dalam keadaan tidak ada sebab, secara lahiriah sehat, kuat, tiba-tiba Allah panggil, tiba-tiba langsung sakaratul maut. Walaupun ada yang meninggal karena sebab-sebab yang kita lihat seperti sakit, jatuh, kecelakaan dan lainnya, tetapi semua itu adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Maka untuk itu, dari usia yang kita juga tidak tahu berapa usia kita, tanggal berapa dan hari apa, jam berapa kita wafat. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dunia ini untuk mengambil sebab. Sebagai manusia tidak boleh melupakan sebab. Yang namanya sebab dan faktor itu adalah agama. Jangan sampai ada seorang muslim tidak menjadikan sebab, tidak menjadikan faktor itu sebagai ikhtiarnya. Maka ikhtiar untuk menjadi hamba yang umurnya panjang dan berkah itu tidak dilarang dalam agama. Karena dalam hadis pun riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan 3 golongan. Pertama, min ijlalillah, yang pertama adalah ikrami dzisyaibatil muslim. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang yang sudah tua dan taat kepada agama. Yang kedua, wahamilil Quran, yang hafal Quran. Tapi hafal Qurannya betul-betul untuk melaksanakan isinya. Kemudian yang ketiga adalah as-sultan al-muqsit, yaitu pemimpin yang adil. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa usia tua itu sebenarnya mulia menurut Islam. Kapan dia mulia? Dia mulia apabila usia itu usia yang tidak lama, itu usia yang cuma 60 sampai 70 tahun menurut hadis Nabi, bahwa usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70. Jika ada di atas 70 mungkin ada, tapi sangat sedikit. Tapi rata-rata usianya adalah 60 sampai 70. Itu adalah usia yang dianggap dalam Islam usia yang tua. Dan pada saat itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena usia tua seperti itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat Nabi juga banyak yang tua, dan Rasulullah SAW memuliakan sahabat-sahabat Nabi yang tua. Di antara satu kisah yang bisa kita ambil adalah pada saat Abu Bakar Siddiq membawa ayahnya yang sudah tua. Kenapa Abu Bakar membawa ayahnya? Karena ayahnya ingin masuk Islam. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad mengatakan, jangan kamu bawa ayahmu kepadaku. Padahal sangat pantas Nabi Muhammad itu didatangi, tapi Nabi Muhammad tidak mau merepotkan orang tua. Biarkan ayahmu di rumah, aku yang datang untuk menjemput Islamnya. Maka Rasulullah mendatangi rumah ayah Abu Bakar Siddiq yang sudah tua itu, dan disapunya dadanya. Rasulullah mensapu dada ayahnya. Masya Allah, dengan izin Allah, pada waktu itu ayahnya menjadi Muslim. Karena di antara sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah adalah ayahnya Abu Bakar terlambat masuk Islamnya, tapi Masya Allah sebelum wafatnya dia menjadi Muslim. Ini contoh bahwasanya seseorang yang sudah tua itu dimuliakan dalam Islam karena diambil pendapatnya, karena diambil hikmahnya,
karena juga sudah tua, banyak pengalamannya, maka dihormatilah. Karena sudah kuat, sudah tidak bisa lagi banyak untuk bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak muda, maka anak muda pun harus menghormati orang tua. Maka dari sini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka faktor-faktor yang membuat kita itu usia yang panjang, karena itu adalah keinginan banyak manusia secara fitrah. Kenapa kita mau usia panjang? Karena kita ingin melihat anak kita sukses. Kenapa kita ingin usia panjang? Karena kita ingin melihat anak cucu kita sukses. Bahkan ada yang ingin, ya Allah, jangan sampai, kira-kira dalam hatinya dia mengatakan, ya Allah, jangan wafatkan aku sebelum aku melihat anakku sukses, sebelum melihat anakku semuanya berhasil. Itu adalah cita-cita sebagai seorang hamba Allah. Maka kalau kita sudah punya cita-cita seperti itu, faktor-faktor untuk menuju kepada umur yang berkah harus kita lakukan. Karena untuk mengambil sebab, mengambil faktor dalam Islam itu hukumnya wajib, nggak boleh ya tidak tinggalkan. Apa faktor yang membuat seseorang itu menjadi berkah umurnya? Ada dua faktor yang harus kita ingat. Yang pertama adalah faktor agama, faktor maknawi namanya. Yang kedua adalah faktor lahiriah. Adapun faktor maknawi atau faktor agama, kita ikut aja Nabi. Gak usah tanya-tanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Gak usah tanya-tanya apa hubungannya silaturahim dengan panjang umur. Tidak usah tanya-tanya, karena itu adalah masalah agama. Sami'na wa ta'na. Jika kita tahu hikmahnya, silakan direnungkan. Jika tidak tahu hikmahnya, percaya saja, karena apa yang disampaikan Allah dan disampaikan Rasulullah itu semuanya adalah wahyu. Kita wajib untuk beriman. Itu adalah faktor maknawi. Maka siapa yang silaturahim, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, dan demikian juga para ulama berkomentar seperti Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan di dalam kitabnya, sesungguhnya apabila ada seseorang silaturahim kepada saudaranya yang qarib, yang dekat, apakah itu ayahnya, apakah itu ibunya, apakah itu kakaknya, apakah itu pamannya, silaturahim itu adalah untuk yang kaum kerabat yang dekat, maka pada saat itu silaturahim itu akan menambahkan umurnya. Siapa yang tahu panjang umurnya? Hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat pun pada saat itu yang mengikutinya tidak akan tahu berapa panjang umurnya. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah sudah tahu di dalam Lauhul Mahfuz itu, di dalam azali ilmu Allah, bahwa dia memang betul-betul silaturahim, sehingga Allah panjangkan umurnya. Dan banyak lagi yang lain seperti birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah faktor agama. Ini adalah faktor maknawi. Kemudian apalagi termasuk bersedekah dan seterusnya. Itu semua adalah tanda-tanda kebaikan yang akan memberkahkan umurnya. Adapun faktor yang maddiyah atau faktor lahiriah itu adalah menjaga kesehatan. Apakah sama orang yang menjaga kesehatan dengan orang yang tidak menjaga kesehatan? Karena orang yang tidak menjaga kesehatannya, tidak memelihara kesehatannya, tidak tahu ya bagaimana cara untuk mengatur hidupnya, pola makannya, pola hidupnya, bagaimana tidurnya, bagaimana semuanya. Mungkin kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya untuk memberkahkan umur itu adalah ikuti Nabi semua. Bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi makan. Sudah jelas Nabi Muhammad tidak pernah makan banyak. Nabi Muhammad berhenti sebelum lapar. Nabi Muhammad tidak pernah minumnya itu sekaligus langsung banyak, tidak. Karena semuanya itu adalah akan mengakibatkan kepada mudarat untuk fisiknya. Maka semuanya itu adalah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka faktor maddiyah, faktor lahiriah, faktor yang menyebabkan seseorang itu sehat, panjang umurnya, itu harus kita lakukan. Tidak boleh kita biarkan. Itu namanya bunuh diri namanya, secara tidak langsung. Baik itu makanannya, baik itu cara hidupnya, baik itu ketika dia berada dimanapun, semuanya telah Allah ajarkan lewat lingkungan ini. Semuanya sudah Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan, semuanya sudah ada di depan mata kita. Cuma kita saja yang tidak sabar ketika makan berlebihan. Wala tusrifu, kulu wasrabu wala tusrifu.
makan dan minum, kata Allah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Ketika kita makan lebih, itulah yang mengakibatkan seseorang itu sakit. Sebenarnya ini adalah bukan hanya dokter yang tahu, bukan hanya ilmu dokter, tapi sebelum ada dokter pun ini sudah dijelaskan oleh Islam. Wala tusrifu, inti daripada sehat itu adalah wala tusrifu. Inti daripada sehatnya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia ini adalah wala tusrifu, makan semuanya yang halal. Makan semua yang halal boleh, silakan. Makan pada waktunya, makan jangan berlebihan. Wala tusrifu, kata Allah, jangan berlebihan. Maka untuk itu para ulama khususnya ulama yang telah meneliti tentang kesehatan sudah menjelaskan bahwasanya maksud wala tusrifu itu bukan artinya hanya yang berhubungan dengan volumenya, bukan hanya yang berhubungan dengan banyak kadarnya saja. Ternyata dicampurkan pemakan itu juga termasuk dalam tafsir ayat wala tusrifu. Contohnya mencampurkan makan daging dengan ikan, itu wala tusrifu, karena jangan dicampurkan. Tunggu dulu, makan ikan dulu, baru setelah itu baru makan daging. Contohnya makan ikan di siang hari, jangan campurkan dengan daging, itu wala tusrifu. Kalau makan daging di siang hari, maka makan ikannya di malam hari, bukan dua-duanya dimakan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita nggak paham. Ternyata arti wala tusrifu itu, arti jangan berlebihan itu maksudnya bukan hanya kadarnya, tapi bagaimana cara makannya. Jangan dicampurkan. Itu sudah ada diteliti oleh para ulama sejak dulu. Jangan makan ikan dengan susu, sudah ada. Jangan makan telur dengan ikan, sudah ada semuanya. Maka para dokter insya Allah sudah tahu. Kenapa nggak boleh? Itu sudah tahu. Karena semua yang telah Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Yang telah Allah ciptakan itu nggak boleh diadu-adu. Jangan diadu-adu. Atau jangan yang panas dengan yang panas, yang dingin dengan dingin. Tapi coba campurkan dia, yang panas dengan yang dingin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW makan kurma dengan yang dingin sifatnya, kurma panas sifatnya, maka Rasulullah makan kurma dengan semangka. Kalau tidak ada semangka di Indonesia contohnya, maka makan dingin yang lain seperti apa? Seperti timun, itu adalah dingin, dan yang lainnya. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Intinya kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat umur, dan kita harus bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, karena pada saat ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menutup khutbah yang singkat ini, khatib ingin sampaikan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari pernah mengutip satu hadis Nabi secara singkat, disampaikan seperti ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai sakit demam. Rasulullah sakit demam suka, tetapi ada seorang Arab Badui tidak pernah sakit. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat suka dengan hamba yang sakit. Kenapa? Karena kalau sakit itu adalah seseorang akan sabar, seseorang akan berdoa, seseorang akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang Arab Badui yang badannya kekar, kokoh, kuat, nggak pernah sakit, itu bukan artinya Allah Subhanahu wa taala sayang sama dia, tapi itulah ujian untuk dia. Ujian dia itu hebat. Ujian itu adalah orang yang nggak pernah sakit. Tapi ternyata orang yang nggak pernah sakit itu ternyata tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna du'afa faqawi fi ridaka dhafana wa khudh ila al khairi bi nasiyatina waj'al al islam muntaha ridana. Allahumma inna du'afa faqawina wa inna adilla fa'izzana wa inna fuqara fa'aghnina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhara al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina. Allahumma najjil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.